Waktu saya pertama kali jadi kepala cabang, bukan mendiskreditkan, lebih kepada mereka itu, dia jadi kan karena ada kuota gitu loh. Jadi kayak kesannya kita itu bukan karena prestasi, tapi karena ada kuota perempuan gitu. Hai ladies, apa kabar? Selamat datang di podcast Top Woman Talk, sebuah podcast persembahan CNBC Indonesia untuk perempuan-perempuan Indonesia dimanapun kalian berada. Bersama dengan saya, Maria Katarina. Berbicara mengenai perempuan, kayaknya kurang lengkap begitu ya untuk melihat perempuan dengan segala dinamikanya. Bisa jadi apa aja, multitasking. Dan kayaknya kalau jadi perempuan tuh apa-apa bisa dilakukan gitu ya. Bisa juga masuk dan bekerja, berkarir di industri yang mostly adalah pria. Jadi pemimpin lagi di sana ya. Pasti sudah nebak-nebak nih kira-kira hari ini saya ngobrol sama siapa ya. Nah hari ini saya bersama dengan Ibu Edi Sri Mulyanti, Direktur Retail dan Niaga PLN. Hai Bu Edi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Seger banget Ibu. habis jogging. Habis jogging. Jadi rutinitas olahraga harus ya Bu ya di tengah kesibukan ya? Iya, selama ada kesempatan waktu luang yang kita gunakan untuk olahraga. Kita yang kadang-kadang baru gak capek ala-ala doang aja gak mau olahraga ya. Bu Edi yang sibuk banget ternyata masih menyempatkan diri untuk olahraga. Ya, gimana nih Bu Edi, kita mulai dengan diskusi perempuan di industri energi, mostly laki-laki semua gitu ya. Mungkin bisa diceritain gak sih Bu awal perjalanan karirnya Bu Edi sendiri sampai akhirnya sekarang Ibu jadi Direktur Retail dan Niaga di PLN. Iya, baik. Makasih Mbak Maria. Saya masuk PLN gitu ya tahun 1992. Tahun 92. Kebetulan memang background pendidikan saya S1-nya adalah teknik elektro. Oke. Jadi Ibu memang milih teknik elektro ya? Iya, memang dari sekolah sudah teman-temannya mayoritas memang laki-laki gitu. Jadi waktu itu saya sekolah seangkatan kan 150 orang. 3 kelas, perempuannya 3. Jadi dibagi satu kelas satu. Yang lainnya cowok semua. Jadi sudah terbiasa dengan kondisi itu, maka waktu masuk PLN saya rasa tidak terlalu susah beradaptasi ya dengan lingkungan para cowok dan para bapak-bapak itu. Kenapa kok kepikiran, kan kalau perempuan mungkin adalah beberapa jurusan yang common ya Bu ya. Iya. Tapi ini milihnya teknik elektro gitu ya. Nah waktu itu kayak kepingin aja beda gitu loh. Jadi artinya gini, masa sih nggak ada gitu di perempuan di jurusan teknik gitu ya, kebetulan teknik elektro. Nah saya nyoba masuk di situ gitu. Jadi memang begitu masuk ya memang begitulah kondisinya, memang minim perempuan. Ibu kan sekarang jadi Direktur Retail dan Niaganya PLN ya di PLN. Yang 2 lagi teman Ibu dari 150 kan 3 tuh ceweknya. Iya. Yang 2 lagi kemana? Yang 2 lagi satunya jadi dosen di Universitas Diponegoro, satunya lagi memilih jadi ibu rumah tangga. Oke. Tapi ngerti listrik kayaknya. Ngerti listrik di rumah ya Bu ya. Iya. Oke. Nah kalau karir sendiri waktu itu startnya memang dari PLN atau seperti apa Bu untuk menjalani karir? Ya dari PLN. Kebetulan waktu itu saya masuk PLN ditempatkannya sebenarnya di Pusdiklat, di tempat pendidikan gitu kan, di Pusdiklatnya PLN. Nah kemudian ada beberapa waktu kemudian tahun 99 ada kebijakan lah dari kantor pusat waktu itu ya, dari direksi bahwa memilih calon-calon manajer, kalau dulu kepala cabang namanya Mbak. Kepala cabang itu sebagai ujung tombaknya PLN yang ada di unit-unit gitu. Jadi waktu itu diseleksi seluruh Indonesia, yang tentunya atas rekomendasi masing-masing atasan ya. Jadi atasannya diminta untuk memberikan rekomendasi mana-mana yang mungkin layak gitu ya menurut atasan kita gitu untuk diusulkan. Nah waktu itu kemudian diseleksi, saya masuk. Terus kemudian ada pendidikannya juga, pendidikannya lumayan seru gitu untuk menjadi kepala cabang. Apa nih serunya Bu? Nah jadi pendidikannya itu kita dikirim ke Bilitung. Ke Belitung? Ke Belitung. Jadi waktu itu kayak semacam outbound begitu, tetapi
kayaknya ini apa namanya lebih menantang lah gitu kira-kira di sana. Banyak ceweknya Bu di situ. Nah, itu 35 orang, saya satu angkatan 35 orang, ceweknya cuma satu. Cuman Ibu Cuman satu, Edi. iya. Yang lain berarti Iya, cowok semua. iya, lagi-lagi seperti itu gitu. Jadi total memang se-Indonesia waktu itu ada 3 angkatan, ada sekitar 100 orang lah yang lolos ya. Jadi ada 3 angkatan, saya angkatan ketiga. Kebetulan memang perempuannya cuma satu dari 35 orang itu. Sehingga apa ya, sudahlah udah terbiasa gitu ya. Jadi tidurnya itu jam 3 pagi, ntar acara itu jam 3 pagi, ntar subuh udah dibangunin gitu-gitu ya. Artinya memang waktu itu memang dilihat endurance juga kayaknya sih gitu, melihat endurance kita seperti apa. Dan pada saat kondisi stres, kalau menurut saya waktu itu kan karena padat banget acaranya dan kita kurang istirahat, kurang tidur, maka akan terlihat karakter apakah emosional gitu ya Bu itu ya? Itu memang menjadi salah satu seleksi juga sih. Jadi pas pendidikan itu menjadi salah satu bahan untuk seleksi ini layak nggak jadi kepala cabang gitu. Wow, nah waktu itu pertama kali terpilih jadi kepala cabang berarti di cabang Gresik ya? Ya, cabang berapa Gresik. Jumlah kepala cabang PLN di Indonesia Bu? Sekitar 100 berapa ya? 100 lebih lah, 105-an gitu. Ceweknya cuma 3. Cuma 3. 3 compare to 105 berarti 102-nya cowok semua. Iya. Dan saya di Jawa Timur waktu itu kepala cabangnya ada 17 gitu ya, dan saya satu-satunya perempuan gitu. Oke, pada zaman itu ya, berarti tahun berapa itu Bu ya? Pada zaman itu tahun 2000. 2000 ya. Kalau Tahun sekarang 2000. perkembangannya seperti apa? Sekarang udah banyak sih. Sekarang saya lihat sudah banyak lah kepala cabang perempuan. Kalau sekarang kan namanya manajer UP3 ya. Kalau zaman saya dulu masih kepala cabang. Udah banyak sekarang. Dan mahasiswa-mahasiswa teknik elektro pun juga udah banyak ya, mahasiswi ya Bu mahasiswi, ya? Udah banyak. Udah banyak ya, waktu itu Ibu cuma bertiga di ITS ya, terus kemudian sekarang bertambah dan udah banyak lah ya. Jadi hasil dari Bu Edi menginfluence perempuan-perempuan untuk masuk ke teknik elektro waktu itu emang pernah diminta sama ITS ya untuk menginfluence teman-teman. Itu adik-adik kita yang SMA waktu dikumpulin di ITS, saya memberikan motivasi lah, mendorong mereka jangan takut-takut gitu masuk teknik elektro gitu. Dan kita bisa lah wanita masuk di situ gitu. Ternyata bisa dan Bu Edi pun juga sudah membuktikannya ya. Tapi sejauh ini sebenarnya tantangan terbesar berkarir di sektor energi atau di industri energi ini seperti apa sih Bu? Tantangan yang Ibu hadapi? Iya. Jadi memang ini kan perubahan sangat dinamis ya. Jadi kalau dulu pelanggan listrik itu cenderung stagnan gitu. Artinya tumbuhnya itu kita bisa prediksi lah gitu ya. Kita bisa prediksi bahwa 4%, 5% gitu. Itu kita bisa memprediksi dengan tepat karena memang basisnya adalah basis yang pertumbuhan linier gitu. Nah, namun dalam waktu 2-3 tahun terakhir kita cukup lumayan karena dengan adanya regulasi-regulasi pemerintah mengenai hilirisasi gitu, sehingga muncul industri-industri baru yang membutuhkan listriknya cukup besar. Jadi smelter, kemudian data center. Data center itu membutuhkan listrik cukup besar dan kalau dulu kan kita listrik itu ada tegangan rendah, tegangan menengah, tegangan tinggi gitu kan ya. Kalau meminta sambungan tegangan tinggi itu biasanya ordernya 3 tahun sampai 5 tahun itu. Nah sekarang sudah mereka minta hari ini gitu ya, paling 6 bulan lagi itu sudah kita harus siapin. Nah itu salah satu tantangan kita bagaimana kami dari sisi PLN gitu ya menyediakan listrik kita atau infrastruktur yang harus kita bangun itu bisa lebih cepat juga untuk mensupport industri-industri itu. Tentunya ini juga kalau industri kan pada umumnya kan membuka lapangan kerja ya. Jadi ini efek dominonya sangat luar biasa. Jadi makanya kita mesti persiapkan jauh-jauh hari gitu ya. Daerah-daerah mana yang digunakan untuk smelter, misalnya smelter nikel kan paling banyak di Sulawesi. Nah, jadi kami harus siapin di Sulawesi sedini mungkin. Kalau data center itu memang masih dominan di daerah
Cikarang, daerah Karawang, Mhm. kemudian beberapa di Jakarta juga ada. Nah, sehingga Mhm. kami bisa persiapkan lebih dini. Tantangannya itu sih kalau Menjawab sekarang. kebutuhan listrik masyarakat Betul. secara keseluruhan berarti Iya, ya Bu dan ya. itu sifatnya tidak lagi linier gitu. Tahu-tahu set gitu, tahu-tahu tinggi, terus Mhm. kemudian tahu-tahu berhenti. Mhm. Maksudnya berhenti itu nggak ada lagi yang nambah gitu. Nambahnya Mhm. apa lebih lambat lah gitu. Mhm. Jadi Mhm. permintaan Mhm. permintaan tingginya itu hanya pada periode-periode tertentu gitu. Oh, oke. Nah, itu yang challenging sih buat kami karena bangun infrastruktur listrik kan tidak bisa Bener sih. cepat Iya itu gitu. dia, Kita harus proses ya. ya panjang apalagi kalau menyangkut nanti melewati lahan Iya. orang, mesti Mhm. izin Mhm. gitu-gitu ya Mhm. itu tantangan tersendiri buat Pernah kita. didiskreditkan karena perempuan gak sih Bu? Maksudnya kayak cewek gitu ya, mungkin beberapa waktu atau ketika Ibu memulai karir di sektor ini atau di industri ini gitu ya, cewek kenapa gitu, ada apa nih kenapa perempuan sih gitu, yang kayak gitu-gitu. Pernah nggak? Iya, Karena kan banyak banyak cowok dan Ibu iya, juga mengatakan iya. walaupun banyak cowok tapi secara prestasi ya berhasil-berhasil aja gitu ya, dari awal ngelawan sekian puluh cowok berhasil, sekian ratus cowok Iya, berhasil gitu. iya. Iya, jadi ya ada sih tapi nggak banyak sih Mbak. Mhm. Ada juga gitu yang waktu saya pertama kali jadi kepala cabang bukan mendiskreditkan lebih kepada mereka itu dia jadi kan karena ada kuota gitu loh. Jadi kayak Mhm. kesannya kita itu bukan karena prestasi tapi karena ada kuota perempuan Mhm. gitu. Nah, tapi itu justru membuat kami ya mungkin para perempuan khususnya saya itu malah semangat gitu. Mhm. Artinya dengan adanya itu tuh malah ini menjadi pendorong kami untuk bisa membuktikan bahwa kita bukan karena kuota loh Mhm. gitu, Mhm. kami juga bisa Tapi karena gitu. kemampuan Iya, gitu ya. heeh. Oke, eee, sejauh ini, apa yang paling menyenangkan kerja di sektor energi, Bu? Kalau tadi kan apa yang paling jadi tantangan gitu, tapi yang Iya, paling menyenangkan gitu kan kalau perempuan kan katanya work balance-nya kan dia bukan hanya pakai, otak tapi pakai hati juga kan ikut iya, ada di iya, dalam sana. Nih iya, yang paling menyenangkan apa, Bu? iya. Kalau saya selama berkarir di PLN ya, selama berkarir di PLN yang paling menyenangkan itu, kami langsung berhubungan dengan pelanggan. Jadi Mhm. langsung dengan customer itu sesuatu yang sangat menyenangkan, apalagi kalau kita bisa menyelesaikan pain point-nya mereka itu. Oke. Nah, di situ, sebenarnya inovasi-inovasi produk Mhm. listrik itu bisa kita create gitu ya dengan, kita mengetahui pain point-nya customer kita itu apa sih. Mhm. Nah, begitu kita create beberapa produk dan mereka happy gitu, itu Mhm. Mhm. sesuatu, kepuasan tersendiri. Artinya kita pun ikut happy gitu Ya kalau perempuan banget kan Bu, iya, lihat orang happy ikut happy iya, gitu betul, ya Bu betul, ya. betul, betul. Oke, jadi di situ yang membuat Ibu Iya, iya, kemudian dan ngerasa saya memang senang sih, senang senang berhubungan dengan customer lah itu. jadi udah Mhm. pas deh, tepat deh ya. Jadi perempuan ada di situ tuh posisinya jadi tepat ya. Nah, Iya, kalau dalam perjalanan karir, apa mimpi paling besar yang ingin Ibu capai lagi nih setelah sekarang ada di sini? Apalagi kan mungkin masih niche sekali gitu ya, belum banyak gitu ya orang yang mungkin berkarir. Minat ada tapi mungkin ya itu yang mencapai, finish kan tadi teman Ibu aja ada yang jadi ibu rumah tangga gitu, nggak finish gitu karirnya gitu ya. Tapi kalau Ibu apa sih mimpi berikutnya, Bu? iya, iya. Sebenarnya sih kalau karir itu, kalau saya ini nggak ada satu goals Mhm. yang harus saya raih gitu ya. Cuman memang di dalam setiap, posisi yang saya dudukin itu saya berusaha, do my best lah, Mhm. apa yang Mhm. bisa bisa saya kerjakan di situ all out gitu Mhm. ya. Nah, masalah penilaian itu kan atasan yang berhak menilai kita Mhm. bisa kerja apa enggak Mhm. gitu. Nah, sampai dengan posisi di sini saya rasa ini memang bagi saya kayak mimpi aja gitu, gak kebayang gitu kan bisa Oh. sampai di posisi, Mhm. seperti ini gitu di direktur. Cuman memang begitu saya jadi direktur di retail dan niaga karena memang sebelumnya karir saya kan banyak berhubungan dengan customer Mhm. ya. Sehingga dari situ pada saat di unit saya melihat banyak bukan ketentuan sih, sesuatu yang memang harus beberapa kita mesti improve gitu. Mhm. Nah, sehingga begitu ada di posisi ini kesempatanlah saya mencoba dengan tim gitu ya, kita improve lah gitu beberapa hal yang misalnya pelayanan kita dan sebagainya kita coba improve dan ya sejauh ini sih, masih on the track lah Iya, ya iya. artinya
apa yang kita harapkan, beberapa hal terkait dengan pelayanan PLN gitu ya. Kita kan ada PLN Mobile sekarang yang bisa memberikan layanan dalam satu genggaman gitu. Kemudian teman-teman di lapangan juga responnya sudah cepat dan testimoni-testimoni dari pelanggan juga sudah cukup bagus untuk kita. Namun itu tidak mungkin sempurna juga karena ekspektasi pelanggan itu begitu kita penuhi pasti dia akan naik lagi. Pasti dia akan ekspektasi akan naik. Nah, itulah yang akan kita coba selalu ingin deketin gitu. Udah dapat 8 masih minta 9, 10 ya, betul, ya Bu betul. ya. Seperti itulah ya Bu pelanggan di Indonesia ya. Tapi kita tuh perempuan gak mungkin sampai di titik ini tanpa support dari keluarga, support maksimal. Karena kan perempuan itu statusnya paling mudah berubah ya Bu, dari single, menikah jadi istri, jadi istri, jadi ibu gitu ya. Jadi itu kan paling sangat berubah, dinamis sekali perempuan itu. Seperti apa sih support keluarga Bu untuk mendukung Ibu sampai sejauh ini? Jadi memang betul Mbak. Jadi memang support keluarga itu sangat penting gitu ya, khususnya pasangan, kemudian anak-anak juga. Kalau anak-anak mungkin kita bisa persiapkan dari awal bahwa ibunya bekerja gitu. Jadi saya berusaha gitu ya, berusaha membuat anak-anak saya lebih mandiri gitu, menanamkan ke mereka bahwa misalnya pendidikan, belajar itu adalah kebutuhan mereka bukan kebutuhan orang tua gitu ya. Itu yang coba saya tanamkan ke anak-anak sehingga anak-anak bisa selama ini lebih mandiri lah menurut saya nggak perlu minta mereka untuk belajar gitu ya. Mereka udah bisa dengan sendirinya melakukan. Nah, kemudian pasangan juga gitu. Tentunya suami ini menjadi pendorong utama gitu ya. Setiap jenjang yang saya ada jenjang yang naik, saya mesti diskusi dulu dengan suami dengan segala konsekuensinya saya ceritakan gitu. Saya mau ada promosi ini, nanti begini bagaimana gitu. Support apa enggak gitu. Karena kalau support konsekuensinya kita harus bagi-bagi tugas di rumah tangga gitu. Nah, karena beliau support, ini ya udah resikonya ya harus bagi-bagi tugas. Misalnya ngambil rapot nih. Kalau saya nggak bisa ya harus bapaknya gitu ya. Kalau misalnya saya bisa ya saya yang ini gitu ya. Ya saling mendukung. Jadi ya sejauh ini alhamdulillah ini suami saya sangat support lah. Suami dan keluarga dan anak-anak juga ya, begitu Bu, ya? Gitu ya. Memang awal-awal anak-anak juga sempat protes juga karena mungkin dia bandingin dengan anaknya tetangga yang ibunya selalu di rumah gitu ya. Tetapi begitu sudah besar-besar anak-anak jadi mereka testimoni gitu, ternyata bagus juga dibikin dibuat mandiri gitu, sehingga dia menjadi tidak tergantung pada banyak orang gitu. Itulah perempuannya, dia nggak mungkin berhasil sendirian gitu ya. Ada sosok-sosok, ada orang-orang support yang luar biasa di belakangnya sehingga kita bisa jadi seperti ini ya Bu ya. Nah kalau Ibu sendiri seperti apa sih melihat support khususnya mungkin dari perusahaan atau PLN atau mungkin di sektor energi lain dalam pemberdayaan perempuan. Mensupport perempuan untuk ikut ada di sektor ini seperti apa concernnya? Jadi memang kalau mungkin dulu ya saya cerita dulu ya dibandingkan dengan sekarang udah jauh lah. Kalau dulu memang support terhadap perempuan memang masih ya setengah-setengah bisa dibilang gitu. Tapi sampai kesini saya rasa sudah sangat bagus. Apalagi kalau saya di PLN ini sudah nggak ada lagi beda misalnya nih laki atau perempuan gitu ya, selama dia bisa berkarya gitu ya, selama dia bisa menunjukkan eksistensinya dia, enggak banyak excuse. Saya kalau bilang ke teman-teman perempuan jangan terlalu banyak excuse terkait dengan karena kamu perempuan gitu. Jadi misalnya apalah di rumah atau apa, kamu harus konsekuensinya kalau kamu bekerja ya kamu harus bisa memperhitungkan segalanya dengan segala resiko dan harus mempersiapkan yang di rumah seperti apa, di kantor seperti apa gitu. Sejauh ini sih kesini udah bagus. Sejauh ini sudah balance lah, sudah oke ya Bu ya. Sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus ya. Nah Ibu sendiri kalau misalnya lagi di dalam momen-momen kan namanya cewek kan ada masa-masa capek, stres gitu ya, atau nggak mau ngapa-ngapain deh gitu, atau mungkin apa healing me time-nya Bu Edi gitu ya. Apa sih yang biasanya dilakukan Bu untuk rilis stres atau mungkin capek? Kalau saya me time-nya itu sama keluarga Mbak.
Jadi selama saya ketemu sama anak-anak gitu ya, itu kayaknya hilang gitu ya, kayaknya hilang karena memang saya juga nggak terlalu banyak waktu, artinya meluangkan waktu untuk dengan misalnya kalau ada komunitas perempuan atau apa gitu itu nggak terlalu ya sekedar ya gitu. Tetapi dengan keluarga bagi saya itu lebih hilang lah capek itu hilang gitu. Misalnya sama anak-anak, ya udah kalau pergi ya sama anak-anak gitu, sama suami gitu kemana gitu. Misalnya mau jalan kemana itu ya mesti segerombolan gitu. Satu grup. Satu grup ya. Nah, ke depan ini Ibu punya plan apa lagi? Misalnya contohnya sebagai mendirection atau mengajak perempuan-perempuan untuk bisa masuk ke sektor energi, dan mereka mungkin masih bingung ya, apakah memang sektor ini terbuka lebar nggak sih untuk kesempatan perempuan berkarir di sini? Nah, ini Ibu mungkin bisa kasih gambaran seperti apa kira-kira kamu harus apa gitu ya kalau kamu memang pengen into the sector gitu, di sektor ini kamu pengen kerja di sini, apa yang harus kamu lakukan untuk cewek-cewek di luar sana? Iya. Sebenarnya sih di semua sektor saya rasa sama ya. Salah satu constraint daripada perempuan untuk berkarir itu pasti keluarga. Saya kalau punya tim gitu ya yang perempuan itu mesti alasannya nggak bisa pindah sini karena anak-anak, nggak bisa pindah sini karena keluarga dan sebagainya. Itulah yang menjadi constraint utama sebenarnya. Tapi kalau dari sisi kemampuan sebenarnya sih sama lah. Kalau dulu saya melihat itu bahwa kalau kita ingin menduduki satu posisi yang sama dengan laki-laki, nilai kita harus lebih tinggi, gitu. Karena kita perempuan gitu. Tapi kalau sekarang sih, saya rasa sudah nggak harus begitulah gitu. Jadi nggak harus kita di atasnya laki-laki baru bisa. Kalau sekarang saya rasa sudah bisa. Tinggal teman-teman perempuan sendiri ini yang bisa meyakini, dia pede lah gitu ya, bahwa dia bisa membagi waktu antara. Itu sebenarnya itu yang ditakutkan oleh para perempuan-perempuannya. Jadi dia nggak bisa membagi waktu antara karir sama keluarga gitu kan. Dan ada satu pameo yang bilang bahwa harus dipilih salah satu nih gitu, mau karir atau sama gimana keluarga. Tuh, Bu, kalau kayak gitu, Bu? Sebenarnya enggak juga gitu. Asal kita bisa membalanskan gitu. Terus kemudian yang penting kesepakatan dengan pasangan, bagaimana kita mendidik anak-anak, bagaimana kita membagi waktu antara keluarga dan kerjasama lah di keluarga, yang penting itu. Makanya saya selalu kalau dengan teman-teman perempuan, kalau yang saya coba motivasi ya, kalau misalnya mereka agak mundur, tapi saya lihat ini anak ini potensi tapi mundur gitu, mesti saya saranin kamu diskusi dulu deh sama suamimu gitu. Jadi selama oke, jalan gitu. Dan sejauh ini sih teman-teman yang sekarang sudah pada posisi-posisi itu sih saya lihat ada balance lah antara keluarga dengan pekerjaan karir. Itu bukan sesuatu pilihan loh saya, karena bisa jalan bareng. Soalnya kadang-kadang suka kayak gitu, Bu, kalau cewek kan, keluarga atau karir, pilih deh gitu. Kalau saya pilih karir, keluarga saya tinggal. Iya, bisa jalan bareng kok. Bisa dijalankan bareng. Dan memang banyak juga perempuan-perempuan yang udah saya temui, mereka sukses di keluarga, sukses juga di karirnya. Termasuk juga Bu Edi. Terima kasih banyak ya Bu Edi. Sama-sama. Sudah mengundang dan bertemu dengan Top Woman Talk. Mudah-mudahan Ibu sehat terus. Amin. Dan bisa menginfluence banyak perempuan-perempuan di luar sana untuk mewarnai sektor energi, mewarnai PLN juga ke depannya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Sehat-sehat. Dan demikianlah perbincangan saya bersama dengan Ibu Edi Sri Mulyanti, Direktur Retail dan Niaga PLN. Semoga ini menginspirasi Anda dan menjadikan perempuan-perempuan di luar sana lebih termotivasi untuk bisa bekerja di berbagai sektor di Indonesia. Maria Katarina dari Bu Edi pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Hai Sobat Cuan, Top Woman Talk kali ini merupakan rangkaian acara Top Woman Fest yang akan diselenggarakan CNBC Indonesia pada bulan Mei 2025 dengan tema Perempuan Indonesia Berkarya, Berdaya, Berdampak. Di sana akan banyak inspiring talk show dari tokoh-tokoh yang sangat inspiratif, plus juga fun activity. Nantikan acaranya. Sampai jumpa.